Halo, apa kabar Citrapreneur, UC People? Kali ini DB Talk kembali menyapa Anda di awal tahun 2021. Namun tidak sepenuhnya awal karena ini sudah menunjukkan tanggal 29 ya. Ya, kita bersenang kalau 29 ini tanggal gajian kan ya, Miss ya. Hari ini kita berikan applause untuk tamu kita, Ibu Gloria Adela ya. Beliau biasa dipanggil Bu Glo ya, Miss Glo. Iya, benar Pak. Biasa dipanggil Miss Glo. Ya. Miss Glo, saya perkenankan untuk memperkenalkan diri. Ya, siapa Miss Glo dan ya kesehariannya seperti apa? Sebelumnya perkenalkan Pak dan semuanya yang akan menonton, nama lengkap saya Gloria Adela Bora. Saya guru SD Citra Kasih Samarinda, saya wali kelas 3 dan saya juga mengajar sains karena di Samarinda ada 2 kelas 3, kelas paralel A dan B. Saya wali kelas 3A dan saya juga mengajar sains dan art di kelas 3B. Oh ya, saya lupa, saya juga mengajar salah satu mata pelajaran kimia di kelas 8 SMP, Pak. Oh, kimia juga? Iya, bagiannya Ibu. Iya, sebenarnya saya lulusan FKIP kimia, Pak. Dan waktu ke sini jadi guru SD di sini, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi memang dari 2018 sampai 2021 ini saya juga memang masih, aduh ini ngajar anak-anak SD ini, karena biasanya kalau selama kuliah pun belajarnya sama anak-anak, kalau ngajar anak SMA iya, lebih dewasa ya. Iya benar, jadi sepanjang ini akhirnya benar-benar belajar untuk mengajar anak-anak yang ya masih kecil lah ya Pak. Wah, keren. Miss Glo, bagaimana pengalaman online ini di kelas 3 ya? Saya kira Miss Glo kan menghadapi siswa-siswa di semester ganjil kemarin ya, atau masih sekarang berlangsung ya? Ini ya masih sampai genap ini masih tetap online ya. Iya, nggak, maksudnya yang ganjil kemarin kan muridnya Miss Glo belum pernah ketemu sama sekali ya? Belum Pak, tapi jadi siswa saya yang kelas 3 ini ya kami cuma kenal sebelumnya kan Pak, jadi kami kelas udah 2. saling kenal. Oh, kelas 2-nya udah kenal ya? Udah saling kenal Pak. Oh, tapi syukur. kalau mengajar langsung di tahun ajaran ini yang belum pernah, jadi kami masih terus mengadakan online. Ada siswa baru juga yang masuk di kelas saya Pak, 2 siswa dari 2 siswa. Ya benar Pak. Bagaimana cara mengenal attitude dari 2 siswa yang benar-benar belum pernah ditemui itu, Miss? Bagaimana itu tripsnya? Kalau di sini Pak, kan kemarin 2 siswa saya yang baru ini masuk di tahun ajaran, di semester yang kemarin ya Pak. Nah, ini yang salah satu dari Surabaya, yang satu dari Samarinda sini Pak. Jadi dari sekolah sebelah pindah ke sini, dan memang kalau yang satu itu memang sangat aktif Pak. Jadi sejak awal bertemu sudah kayak, jadi ini siswa ini kayak gini. Tapi yang satunya lebih tenang seperti itu Pak. Nah, tapi saya bersyukur sekali Pak. Di sini kalau di kami SD kami punya satu program di mana kami ada meeting dengan siswa, guru dengan siswa saja gitu Pak. Jadi kami belajar di sini dari jam 8 mulai opening sampai jam 12. Nanti ada personal meeting dengan siswa kami, satu siswa 20 menit Pak. Jadi misalnya dalam minggu ini kami punya personal meeting, minggu depannya kami kosong dulu Pak, jadi kami sampai jam 12 dulu belajar. Nah nanti minggu depannya lagi kami punya grup meeting Pak, jadi siswa-siswa kami, sekalipun kami hanya ya biasanya bertemu satu kelas ya Pak ya, tapi di grup meeting itu biasanya kami bagi lagi siswa itu jadi beberapa kelompok, jadi 4 biasanya kalau saya bagi Pak. Personal meeting itu 20 menit bagi setiap siswa per apa? Jadi setiap siswa 20 menit Pak. Jadi seperti kelas saya 9 kelas, dalam satu minggu itu satu siswa punya 20 menit. Satu minggu ya. Iya betul.
Itu pertemuan personal meeting 1 minggu itu 20 menit isinya lebih ke konten, maksudnya Ibu memberikan pembelajaran atau hanya mendengarkan feedback? Mendengarkan Pak, jadi di dalam 20 menit itu pertama, apalagi kalau misalnya awal masuk, biasanya kami tanyakan tentang liburan mereka. Nah, jadi kami sharing tentang kehidupan mereka gitu Pak. Jadi ya jadi ini membantu sekali sebenarnya Pak buat saya untuk mengenal siswa yang baru juga. Wah, keren ini. Pak. Nah terus misalnya ada juga ada siswa kami misalnya yang baru juga misalnya gitu ya Pak. Saya hubungi orang tuanya awal-awalnya sih memang tempat yang ada bermasalah gitulah Pak ya. Jadi kayak mau masuk Google Meet, mau masuk belajar itu kayaknya harus ditemani orang tuanya terus seperti itu. Jadi kayak kalau mamanya pergi sedikit ke dapur misalnya, nantilah dia langsung Pak, keluar dia langsung dari Meet. Pokoknya mamanya tidak boleh pindah. Nggak boleh meninggalkan sebelahnya gitu ya. Ya bener Pak, jadi ya akhirnya itu juga jadi bagian sharing sih Pak. Jadi orang tuanya sharing dulu ke saya. Karena memang kalau misalnya anaknya keluar gitu, biasanya saya sendiri kalau mau guru mata pelajaran lain misalnya yang masuk jam pelajaran mereka yang ada video conference, saya masuk dulu sih Pak, cek dulu anak-anak saya siapa yang belum masuk. Nah itu saya hubungi orang tua mereka satu-satu. Nah jadi kalau saya dapati, loh ini kenapa tiba-tiba baru masuk, tiba-tiba keluar. Nah saya hubungi Pak orang tuanya, dan kebetulan saya bersyukur bahwa orang tuanya terbuka seperti itu Pak. Jadi orang tuanya terbuka, jadi ceritakan ke saya, oh gini nih dalam ya kayak kesehariannya gini. Jadi dia nih nggak mau kalau saya tinggalkan, jadi saya nggak bisa gini. Oh iya Bu. Jadi pas personal meeting itu saya coba cerita lagi. Nah, saya coba cerita lagi Pak dengan dia. Bagaimana perkembangan putrinya atau putranya gitu ya? Iya benar Pak. Jadi selain dengan orang tua, saya juga dengan anaknya yang pas personal meeting itu saya tanyakan juga kenapa ini, dan yang saya syukuri adalah anak ini juga lumayan terbuka sih Pak dengan saya seperti itu. Dan mungkin inilah agak ada hal yang berbeda ya gitu ya Pak. Kalau misalnya sama anak sama orang tua tuh mereka langsung gitu ya Pak. Misalnya nggak mau ini, mereka pokoknya mau mamanya di samping. Tapi kalau udah bicara sama gurunya, iya Miss, karena nanti saya bingung nanti yang itu ya kebetulan agak kekurangan juga ada kekurangan di bahasa Pak, karena biasanya di sekolah lama bahasa Indonesia. Sampai di sini kita kan bahasa Inggris campur bilingual ya. Seperti itu. Jadi akhirnya kayak dia juga merasa, nanti kalau saya bingung gimana Miss? Nanti kalau kayak gitu sih Pak. Gak confident ya sebenarnya ya. Benar. Jadi akhirnya step by step juga sih Pak, dan bersyukurnya ada personal meeting itu sehingga bisa satu-satu. Dan kalau grup conference, nah ini juga yang saya senangi dari anak-anak saya gitu Pak. Jadi di grup anak-anak saya ini mereka lebih suka mengapresiasi teman mereka. Jadi sekalipun kayak teman mereka hanya bilang hanya men-sharingkan sesuatu yang kayaknya itu kalau kita orang dewasa mendengarkan, oh itu sesuatu yang biasa, tapi buat mereka ketika teman mereka sharing, mereka sudah sangat bahagia. Jadi mereka sangat mengapresiasi temannya. Jadi waktu di grup conference, sekalipun kami main, terus misalnya anak ini dia bisa menjawab pertanyaan, atau dengan dia membuat sesuatu mereka jadi menang. Oh itu senang sekali. Jadi itu Pak menolong dia sih Pak. Miss Glo, saya ingatkan ke teman-teman kita ya, UC People dan Citrapreneur sini ya, bahwa dalam 10 menit pembicaraan ini kita sudah menemukan inovasi yang dilakukan oleh Miss Glo dan teman-temannya di Samarinda, yaitu personal meeting. Betul ya Miss? Jadi personal meeting bagi adik-adik di SD kelas 3 khususnya itu punya jatah 1 minggu itu 20 menit. Ya, personal meeting diikuti oleh orang tua dari siswa tersebut. Oleh siswa sih Pak. Siswa tapi ada orang tuanya ya Miss ya? Iya, kalau biasanya di kelas saya juga siswanya dilepasin gitu. Oh sudah dilepas? Oke. Benar. Jadi memang ada orang tua yang berkomunikasi ya langsung dengan siswa, tapi ada orang tua yang misalnya dengan saya sendiri dulu, nanti baru saya dengan siswanya sendiri. Atau ada orang tua yang ya sudah nanti saya aja yang infoin. Ya, keren ya personal meeting ya. Nah, ini lagi bicara nih inovasi yang kedua yang mungkin akan kita temukan bersama-sama, yaitu group conference. Ya, apa itu Miss group conference?
Kalau grup conference ini yang di awal kami lebih ke kayak mengenal antara siswa di dalam kelompok itu, Pak. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka jawab, misalnya mereka perkenalkan diri dulu. Kalau saya pertemuan pertama saya masih ingat, jelaskan sesuatu yang teman kalian tidak tahu tentang diri kalian. Jadi mereka menceritakan diri mereka yang kayaknya mereka pikir temannya nggak tahu. Bahkan siswa saya ada yang tidak tahu misalnya rumah si ini di mana ya. Jadi dia akhirnya menceritakan rumahnya di sini, tinggalnya dekat siapa, dia sukanya apa. Nah seperti itu, Pak. Jadi lama-kelamaan mereka paham. Terus setelah itu kami juga selama grup conference itu kami main seperti itu, Pak. Pokoknya kami berusaha membuat sesuatu yang fun, menyenangkan, supaya mereka tidak merasa ya benar, Pak. Kalau personal meeting rasanya di luar standar jam pembelajaran ya. Tapi kalau untuk grup conference ini apakah di dalam atau di luar? Sama juga, Pak, di luar. Jadi jam 1 di luar juga. Dilakukan jam 1. Oke. Kalau grup conference ini frekuensinya bagaimana, Miss? Biasanya kalau kelas saya sendiri, Pak, biasanya awalnya saya sempat buat 20 menit, Pak. Dan itu tidak cukup. Tidak cukup karena 19 murid ya. Itu dibagi juga, Pak. Kalau kelas saya bagi 4 kelompok. Oh, dibagi 4 kelompok. Oke, dibagi 4 Jadi ada kelompok. yang 5, ada yang 4, Pak. Oke, 4, 5 gitu ya. Iya, benar. Masing-masing pertemuan berapa, Duk? Masing-masing pertemuan sekarang saya buat 30 menit. Oh, 30 menit. 30 menit setiap apa, Miss? Setiap kelompok, Pak. Jadi maksudnya setiap kelompok satu minggu sekali atau jadi yang tadi saya sampaikan, Pak, jadi di dalam 1 bulan kami punya 1 minggu personal conference, 1 personal meeting, 1 minggu group conference. Oh, oke. Ini kita berikan applause ini ya teman-teman dari Citrapreneur dan UC People ini terhadap inovasi ya. Itu inovasinya itu dari mana, Miss? Apakah karena ada yang ngasih contekan atau bagaimana begitu? Iya, Pak, jadi ini sudah dari, kan sebenarnya pembelajaran online ini kan dari tahun ajaran kemarin ya, dan memang pas masuk mau akhir tahun ajaran dan juga awal tahun ajaran ini, akhir tahun ajaran kemarin dan awal tahun ajaran ini, kami memang mengevaluasi gitu ya, Pak. Salah satu kekurangan yang didapati adalah siswa juga kurang gitu, Pak, komunikasi antara siswa dan juga guru dengan siswa seperti itu. Jadi akhirnya waktu awal tahun ajaran kemarin, akhirnya kami sama kepala sekolah kami tentang gimana kalau kita buatkan ini. Nah, bersyukur juga ada positive education itu, Pak, yang PPOLS itu. Nah, jadi kami akhirnya, jadi di dalam personal meeting itu juga kami bisa encouraging anak-anak kami. Gitu. Aduh, bagus sekali seperti ya. Itu. Selamat ya. Miss Glo sudah masih muda sekali, sudah menjadi talent yang luar biasa ini sebagai guru yang dicintai siswanya dan bisa mengembangkan talent dari para siswa. Selamat, Miss. Nah, ya namanya sekolah, saya sebaliknya sekarang, Miss, di pertanyaan kedua saya ini ingin bertanya tentang apakah ada usulan, Miss, yang bisa disupport oleh sekolah atau yayasan, biasa kami dipanggil begitu, untuk memudahkan Miss Glo bisa bekerja dengan lebih baik, lebih efisien, lebih nyaman begitu. Silakan Miss Glo kalau ada. Iya, Pak. Jadi sebenarnya apalagi dalam minggu ini, Pak, kendala terbesar kami semua di sini terkait jaringan, Pak. Kayaknya semuanya punya masalah yang sama ya, Pak ya. Oh, jaringan ya. Ya. Dan di dalam minggu ini, Pak, kebetulan di sekolah ini kalau saya tidak salah penggunaan internet sekolah kami itu sudah melebihi kapasitas, Pak. Jadi akhirnya di belakang seminggu ini akhirnya tuh ada lemotnya, terus kami kan pakai Google Meet kan, Pak. Jadi pakai Meet Grid. Akhirnya anak-anak sekalipun sudah nyalakan video, kami tidak melihat mereka, Pak, gelap. Oh, begitu. Iya, cuma lihat foto-fotonya. Saya ingatkan Pak Pandu ya sebagai. Iya, dan memang diusahakan Mr. Pandu sih, Pak. Kemarin sempat sharing, Mr. Pandu juga sementara mengusahakan, dan bahkan kemarin Mr. Pandu minta kayak tambahan lagi seperti itu, Pak. Siap, saya support ya. Senang sekali kalau ada guru-guru yang merasa kekurangan bandwidth, ya ditambahin aja ya. Iya, seperti itu sih, Pak. Miss Glo lihat nggak kampus di belakang saya ini
sangat menawan. Iya Pak, saya juga lihat Ya, video. kami ini ada di lantai 8, merupakan areal dari kampus International Business Management ya. International Business Management ini mudah-mudahan nanti akan menjadi salah satu tujuan dari siswa-siswa SMA Citra Kasih Samarinda nanti kalau sudah ada ya. Kalau SMA Citra Berkat Citraland sudah banyak yang jadi siswa di IBM Universitas Ciputra ya. Nah, terakhir Miss Glo, tolong berikan sebuah motivational sentence begitu kepada seluruh teman-teman UC People dan Citrapreneur supaya meskipun ini pandemi masih berjalan kita tetap semangat dalam menghadapinya. Ya, silakan Miss Glo. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak yang sudah mengundang saya. Saya sebenarnya tidak menyangka, wah, aduh, gimana ini. Terima kasih sebelumnya Pak. Dan buat teman-teman semua, kita semua yang adalah Citrapreneurs dan UC People, ya saya yakin ini semua tidak mudah untuk kita. Saya merasa demikian, ini sungguh tidak mudah. Tapi saya yakin sekali bahwa kita yang dipercayai dengan tugas ini juga diberikan Tuhan karunia dan hikmat untuk melewati semua ini. Saya yakin bahwa kita bahkan lebih dari pemenang. Yes, keren. Yes, terima kasih Miss Gloria. Ya, kita berpamitan dengan Citrapreneur dan UC People. Sampai bertemu kembali di DB Talk berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan salam entrepreneur.